Selamat pagi, Abang Juma Ya, Alay. semangat pagi saudaraku. Apa kabar pagi ini? Baik, Bang Zuma. Oh, Panggil, alhamdulillah. panggil aku Lay apa Abang saja? Panggil Lai juga boleh. Oh ya. Jadi apa marga Lay? Marga saya karena keluarga saya di sana Pohan, jadi saya Pohan juga. Baiklah. Kembali bertanya. Iya, silakan saudara. Kita bahas cakupan terkait dengan penyaliban materi kita hari ini. Seperti yang saya tanyakan semalam tentang nubuat yang Abang Alay bilang itu, gimana itu tertulis di Alkitab itu? Salah satu, Penolong ya, akan memuliakan namamu katanya. iya, iya bang. Jadi benarkah itu bahwa penolong itu adalah Nabi Muhammad atau gimana itu? Jadi gini saudara, kalau kita melihat di dalam kajian internal Kristen terkait dengan roh kebenaran, kita nggak usah melebar kemana-mana. Bagaimana uraian yang muncul di sana terkait data-data yang tertulis di dalam Yohanes 16 itu, diterangkan bahwasanya apabila roh kebenaran ini datang, maka dia akan memuliakan aku. Itu aja dulu, supaya kita tidak melebar. Sekarang kalau berbicara mengenai kemuliaan bang, di Islam itu Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quranul Karim. Setelah beliau menerima wahyu, beliau sedikit pun tidak ada menghinakan seorang nabi dalam risalah kenabiannya. Termasuk nabi yang datang kepada Bani Israel yang saudara Kristen sebut dengan sebutan Yesus. Karena hanya ada satu manusia yang lahir di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang saudara Kristen sebut dengan Yesus Kristus. Berarti ketika kita berbicara hal tersebut, ya kita berbicara oknum yang sama, tapi dengan porsi cerita yang berbeda, alur cerita yang berbeda. Di dalam Al-Quranul Karim, jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima pemberitaan gaib. Ya, kami menyebutnya dari Roh Kudus, yang adalah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Apa kata Roh Kudus kepada roh kebenaran? Wahai Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam itu adalah manusia suci yang menyatakan dirinya di tengah-tengah kaumnya, mubarakan ainama kuntu. Aku diberkati dimanapun aku berada. Apa masih kurang kemuliaan itu? Al-Quran mengajarkan kepada kami umat Islam, wahai umat Islam, imani, percayai, yakini, manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu adalah manusia yang diberkati oleh Tuhan dimanapun beliau berada. Mubarakan ainama kuntu. Aku Nabi Isa alaihissalam diberkati oleh Tuhanku dimanapun aku berada. Berarti tertolak oleh iman Islam bahwa apa yang digaungkan oleh Paulus di dalam Galatia 3, Kristus telah menembus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti di situ Paulus sedang mencanangkan satu program untuk mengimani dan diimani oleh pengikutnya bahwa Kristus itu adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhan di atas salib. Apakah itu memuliakan? Sedangkan sebelum Kristen datang, Yesus lebih dulu membuka garis.
Aku minta kepada Tuhan agar Tuhan mengutus seorang penolong lain. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Itu hanya ada di Islam, Bu. Gak ada di agama lain. Yahudi sebagai tuan rumah, di mana Nabi Isa alaihi salam diutus. Kalau Anda baca Talmud, dulu ya, tahun berapa itu ya? Saya pernah dekat dengan seorang Yudaism, aktivis Yudaism yang berpindah ke Buddha, lalu berpindah ke agnostik, lalu berpindah ke Islam. Terakhir kalau nggak salah dia pindah ke ateis kalau nggak salah sekarang ini. Dia membacakan kitab Talmud. Saya menangis ketika diceritakan Yesus di situ. Diceritakan begitu hina. Direbus, ditinja yang mendidih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi kalau di Islam, Nabi yang disebut sebagai manusia suci, manusia hina, disebut sebagai Abu Dazara, disebut sebagai bidat. Bahkan di dalam Bible sendiri disebut sebagai orang gila. Tapi kalau di Al-Quran, subhanallah, beliau diajarkan oleh Allah melalui roh kebenaran. Dikatakan mubarakan ainama kuntu. Aku diberkati dimanapun aku berada. Abdullah, aku ini Allah memberikan aku ketetapan berupa mujizat dan tanda-tanda kekuatan di tengah-tengah kaumku. Dan aku diberkati, aku dijadikan sebagai seorang nabi. Jadi Islam ini kurang apa lagi coba? Kami Islam, saya berani nih, saya sebagai seorang muslim ketika ditanya oleh saudara Kristen, wahai Suma, dengan penuh cercaan, dengan penuh hinaan, apakah kamu percaya Yesus? Percaya. Apakah kamu percaya bahwa dia adalah manusia suci? Percaya. Kamu percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan? Percaya. Kamu percaya Yesus itu manusia yang diandalkan oleh Tuhan? Percaya. Manusia suci? Ya. Jalan kebenaran? Ya. Itu imanku. Unggulnya Islam itu di situ. Bukan hanya sampai di situ. Kita bahkan perang mulut, caci makian, keluar, sumpah serapah, emosi keluar. Kenapa? Karena di pihak Kristen mengajarkan Yesus mati dikutuk, Yesus mati disalib, Yesus ditampar, diludahin. Hal-hal yang kami tidak suka. Dipitnahkan, dituduhkan kepada manusia suci, Yesus Kristus. Kita ribut di situ. Kenapa Islam Kristen itu ribut siang dan malam? Ya karena Kristen mengusung pemahaman Yesus itu manusia yang mati dikutuk. Sementara kami umat Islam tidak suka mendengarkan itu. Kami suka itu kalau Yesus itu disanjung, dimuliakan. Alaihissalam, 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 alaihissalam. Kedamaian atasnya, keselamatan atasnya, kesejahteraan atasnya, kesucian atasnya. Itu kami suka. Tapi kalau sudah muncul, Yesus ditampar, diseret, diludahin, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh. Kami gak suka. Apalagi sampai level dikutuk. Kami gak suka. Coba saudaraku. Paulus mengatakan Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Torah. Sejak kapan Torah itu untuk kita? Pikirannya dulu. Bukankah Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Israel? Ulangan 33 nomor 4. Hukumku yang datang kepada Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Lalu kenapa Torah itu kemudian ketika berbentuk kutuk kepada siapa yang tidak melakukan? Orang Kristen muncul dari ajaran Paulus. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Torah. Pertanyaannya, sejak kapan Torah itu untuk kita? Sejak kapan? Bukankah Taurat itu hanya untuk Bani Israel? Yeremia 31, nomor 31 sampai nomor 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Kita bukan Bani Israel, kita bukan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat dan akan menanamkan hukum Torah ke dalam batin setiap dari mereka. Kita bukan Bani Yehuda, kita bukan Bani Israel.
Lantas kenapa Kristus mati untuk kita? Karena menebus kita dari hukum Torah. Kalau ajaran Torah jangan engkau makan babi, itu perintah untuk siapa? Ya untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Jadi kalau sebelum Islam datang, kita di luar Bani Israel makan babi, nggak apa-apa. Karena larangan itu hanya datang kepada mereka Bani Yakub. Kita di luar Bani Yakub, sebelum datang Islam, boleh makan babi? Boleh. Haram? Enggak. Kenapa enggak haram? Tidak ada perintah Tuhan kita kepada kita untuk mengharamkan itu. Itu haram untuk bangsa pilihan. Karena kita bukan bangsa pilihan, makan babi ya enggak ada larangan Tuhan. Kita hidup di zaman Patra. Apa zaman Patra itu? Zaman di mana tidak ada rasul, tidak ada nabi, tidak ada kitab suci yang diutus untuk kita di luar Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran Bani Israel itu adalah bangsa pilihan. Ini ma'akum, kata pencipta langit dan bumi. Dulu aku memilih 12 suku dari Bani Yakub. Aku muliakan mereka pada zamannya. Aku katakan kepada mereka pada zamannya, aku pencipta langit dan bumi ini, ma'akum, bersama dengan kalian. Jangan gentar. Memang dia bangsa pilihan. Ketika datang perintah sunat, ketika datang perintah jangan makan babi, perintah Tuhan hanya mereka dong. Kita di luar Yahudi, makan babi boleh nggak? Boleh. Tidak bersunat boleh nggak? Boleh. Karena hukum kekal yang datang kepada Bani Israel hanya mengikat Bani Israel saja. Berarti kita dibiarkan sengsara. Berarti kita dibiarkan menyendiri tanpa ada berdekat dengan Tuhan. Enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Karena hukum Tuhan ketika datang kepada Bani Israel, Tuhan tidak mendatangkan hukum di luar Bani Israel. Toh sama-sama hidup. Toh sama-sama diberi harta, diberi umur, diberi oksigen. Bedanya mereka dapat aturan main. Kita enggak dapat aturan main. Bebas kita. Bebas. Ketika kemudian Allah mengutus Nabi penutup, Rasulullah wa khataman nabiyyin, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga hukum Tuhan yang tadinya hanya datang kepada Bani Israel, sekarang datang kepada seluruh umat manusia melalui Nabi penutup, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dikatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Itu perintah. Aku, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu. Utusan Tuhan kalian, wahai manusia. Untuk kepada kalian semua. Mengajarkan untuk apa? Untuk mengajarkan bagaimana tata cara kalian menyembah kepada Tuhan. Yang dulu memerintahkan untuk disembah kepada Bani Israel. Dari Bani Israel. Yang dulu mengajarkan hukum-hukum kepada Bani Israel saja, sekarang dia mengajarkan hukum-hukum kepada kita juga melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Makanya Yesus mengatakan apa? Penolong lain, seorang penghibur. Kenapa disebut sebagai penghibur? Karena dulu di luar Yahudi tidak ada penghiburnya. Yang ada penghiburnya hanya Yahudi. Begitu mereka sengsara, datang Nabi Ishak. Begitu mereka sengsara, datang Yakub. Begitu mereka sengsara, datang Musa. Begitu sengsara, datang Daud. Begitu sengsara, datang Yesus. Tidak pernah dibiarkan yatim piatu mereka itu. Tapi giliran kita, Allah mengatakan, datang seorang penolong lain. Datang seorang penghibur yang menghibur kalangan di luar Bani Israel. Jangan nelpon dulu dong. Gitu ya, saudara-saudara. Jangan nelpon dulu bang, nanti aja. Begitu ya. Jadi, kenapa dikatakan memuliakan aku? Coba. Anda lihat di Islam. Ada nggak yang menghina Yesus? Bahkan nih, saya paling takut kalau ada orang Islam yang mengatasnamakan diri mereka sebagai apologet Islam, tetapi kerjanya menghina, membuat gambar Yesus. Seakan-akan Yesus itu adalah manusia hina. Tidak bung, di Islam itu dimuliakan. Wa barakan ainama kuntu. Aku dimuliakan, aku diberkati dimanapun aku berada. Wa ausani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan aku diperintahkan untuk sujud beribadah kepada Tuhanku selama aku hidup. Itu perintah dalam Al-Quran. Maka kami umat Islam memuliakan.
Nah, kena kepada dalil itu, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Contoh nih, contoh. Anda dengan saya berdua. Anda dengan saya berdua. Apakah Yesus itu mati dikutuk? Saya enggak. Anda? Ya tergantung apa dari Bible itu ya terkutuk lah katanya. Nah, tuh. Jadi roh kebenaran itu di mana? Karena roh kebenaran ketika datang memuliakan, bukan menghinakan. Simpel bukan? Sederhana. Kami siang malam baca kitab suci. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel. Anda nggak tahu Islam masuk dalam kamar baca kitab sucinya. Di situ yang muncul dalam lisan mereka ada apa? Pemujaan, pemuliaan, harkat martabat Yesus Nabi Isa alaihissalam. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian. Mengajarkan kebenaran kepada kalian. Bila mana kalian mengikuti aku, menyembah hanya kepada Allah yang telah mengutusku, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Subhanallah. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, siapapun yang beriman di antara orang Yahudi, di antara orang Nasara, mereka tidak akan dirugikan sedikit pun oleh Allah. Jannah, surga, tempat kembalinya. Itu dalam Islam tuh. Makanya tidak ditemukan kemudian dalam Islam itu penghinaan kepada sosok Yesus. Terkecuali ketika kita membahas tentang kaidah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa, Yesus Kristus anak Maria yang suci ini tidak tersentuh oleh kecelakaan sedikit pun, tidak ditempa oleh kehinaan sedikit pun, keterpurukan sedikit pun, tidak. Melainkan yang disalib oleh mereka adalah yang diserupakan dengan keadaan seakan-akan yang mereka salib itu adalah Nabi Isa. Nah, dalam perbandingan agama, tentu bukan cuma Al-Quran yang menjadi sumber kita. Salah satunya adalah Bible. Kitab yang saudara muliakan ini, yang berbicara tentang ruang lingkup tentang penyaliban. Apa yang tertuang di dalamnya, ya tadi itu contohnya misalnya. Yang tadi itu misalnya. Iya ya, memang sering juga aku baca-baca. Cuman aku agak apa ini? Agak kurang. Aku adalah jalan. Berarti Ya. jalan ini menuju Ya, menuju ke itu. Iya, betul. Betul sekali. Ya. Benar sekali. Terkadang jadi bingung ini. Nah, iya saudaraku. Jadi kami beriman tuh, kami mengaminkan itu. Kami mengaminkan. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang manusia pun yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Bagaimana dengan Islam? Bagaimana dengan Islam? Oke. Dalam kaidah pengajaran Yesus, ketika kita berbicara mengenai jalan, tidak ada jalan selain jalannya Yesus. Islam ada di situ. Saya uraikan. Ketika Yesus berkata, jalanku adalah, aku seorang rasul Tuhan kepada Bani Israel untuk kemudian menghilangkan mereka yang sesat di jalannya. Matius 15 nomor 24. Aku diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Islam di mana posisinya? Percaya nggak Islam itu? Kalau dia utusan, percaya. Hei dunia, ya paman, percayakah kalian Yesus itu utusan Tuhan kepada Bani Israel? Israel tidak percaya. Hindu tidak percaya. Buddha tidak percaya. Bahkan Kristen cenderung tidak percaya.
Kenapa cenderung tidak percaya? Karena Yesus tidak dijadikan sebagai jalan, tapi dijadikan sebagai tujuan. Salah kan? Maka yang paling benar cuman Islam. Apa itu? Inni Rasulullahi ilaikum. Aku ini, Yesus, Isa adalah Rasul untuk kalian Bani Israel. Akulah jalan. Memang dia jalan bagi Bani Israel. Percaya nggak umat Islam itu? Percaya. Percaya nggak Hindu kalau Yesus utusan pencipta, Sang Hyang Widi untuk Bani Israel? Enggak. Percaya nggak Buddha? Enggak. Percaya nggak Yahudi? No, tidak mungkin. Satu-satunya yang menempuh jalan itu hanya Islam. Jadi kalau dibiaskan data itu, tidak ada seorang pun yang selamat tanpa melalui jalan yang aku tempuh. Islamlah itu di dalam paling utama. Karena hanya Islam di luar kelompok Yesus yang beriman kepada Yesus mendudukkan Yesus pada perkara kadar yang sesungguhnya. Dia mengaku nabi, dia mengaku rasul. Islam di luar kelompok melihat keadaan itu, apa kata Islam? Kami beriman kepada keadaan demikian, bahwa engkau adalah nabi, engkau adalah jalan. Orang Yahudi setelah engkau datang yang menolakmu, neraka. Islam tuh. Tapi orang Yahudi yang menerima engkau sebagai jalan menuju kepada Elohim, surga. Islam tuh. Makanya di Islam itu ada rukun. Rukun iman, salah satunya beriman kepada Yesus, bahwa Yesus Kristus anak Maria adalah Nabi Rasul Juru Selamat untuk Bani Israel. Itu iman, rukun. Sesuatu yang harus ada di Islam. Pada diri setiap umat Islam itu adalah rukun. Rukun itu adalah hukum yang harus diadakan. Kalau dia tidak diadakan, batal iman itu. Maka salah satu dari sekian rukun iman, salah satunya adalah beriman kepada para nabi. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam yang saudara Kristen tolak bahwa itu adalah Yesus Kristus. Ini Islam, Bung. Makanya dikatakan Islam itu, ya gimana? Bentar Bang ya. Silakan. Nabi Isa dengan Yesus itu sama itu. Sama. Cuman cerita yang membuatnya berbeda. Cerita di Kristen kenapa bisa berbeda? Karena di situ ada cakupan, ada kekuatan yang menggiring penikmat Bible, pengikutnya, untuk supaya nanti berada pada ujung final, yaitu menyembah kepada Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus yang datang kepadamu, mengaku aku dan berkata akulah Kristus. Berarti ada Kristus lain yang datang untuk supaya dituhankan. Maaf. Sekarang kita sederhanakan, Bang. Di situ ada Bible? Ada. Oke, tolong dibuka Matius 7 nomor 21, nomor 22, 23. Kalau tahu sudah hafal. Kalau hafal saya lanjutkan. Kalau tidak, buka dulu. Oke, kita uraikan aja dulu. Di Matius 7, saudara, Yesus berkata, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu, Bani Israel, nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu bisa mengenal itu nabi palsu atau bukan. Apa buahnya? Mereka memanggil namaku, mereka bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Bapakku berkehendak, jangan nyembah kepada Yesus. Bersunat, itu perjanjian kekal. Itu aja dulu. Ketiga, jangan makan babi. Ini aja dulu tiga. Ini kehendak Bapakku. Mereka tidak melakukan kehendak Bapakku, tapi mereka memakai namaku, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Pertanyaannya, Bang, seperti misalnya Rusuli Lubis yang kemana-mana ngusir setan, mengobati orang. Nama siapa yang dipakai Rusuli Lubis? Nama Yesus. Tapi kenapa Yesus mengusirnya? Enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan.
Aku tidak mengenal engkau. Jadi ketika dia ngobatin orang, orang itu sembuh dengan memakai nama Yesus. Yesus yang mana yang datang membantu pengobatan? Bisa nggak Anda jujur? Bisa nggak Anda jawab maksudnya? Yesus yang mana? Yesus yang mana yang datang membantu pengobatan orang-orang yang bermujizat mengusir setan, tetapi Yesus tidak mengenal dia. Jadi Yesus yang mana yang mereka panggil? Yesus yang mana yang datang membantu mereka melakukan pengobatan? Sementara Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu adalah pembuat kejahatan. Manggil namaku, ngusir setan. Setannya pergi, orang sembuh. Pertanyaannya, Yesus mana yang membantunya? Yesus asli atau Yesus palsu? Bisa bicara, Bang? Ada yang bisa jawab di bawah? Kalau Yesus asli pasti mengatakan, ya, aku mengenal kamu. Kamu adalah pembuat kebaikan. Tapi sayangnya Yesus tidak berkata seperti itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru, memanggil aku, teriak, memanggilku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, berkata berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Yesus mana yang datang membantu mereka? Andi Simon. Siapa lagi? Yang terkenal biasa ngobatin orang. Pendeta siapa gitu. Termasuk Rusuli Lubis. Yesus mana yang datang membantu mereka ini? Sementara mereka memberikan makanan-makanan kepada yang mereka doakan dengan menu babi. Sementara kehendak Bapa jangan makan babi. Yang mereka obati ini dan yang mengobati orang-orang tidak bersunat semua. Sementara Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak bersunat, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu perintah. Yang ngobatin pakai nama Yesus tidak bersunat, yang diobati juga tidak bersunat. Sebelum dan sesudah diobati makannya, makan babi. Bukan kehendak Bapa, tapi dia bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaannya, Yesus mana yang datang kepada mereka ini? Yesus mana yang memberikan penyembuhan kepada mereka? Bukankah iblis bisa nyamar seperti menjadi Yesus? Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan iblis bisa menyerupai dirinya? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, penipu, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti mereka. Berarti kata Yesus, ada Yesus palsu. Yang lebih terang, ada nggak Yesus mengatakan itu? Ada. Di mana itu diterangkan? Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti setannya datang menyamar menjadi Kristus. Jangan kamu percaya. Nomor 23. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Kristus di sini, lihat ada Kristus di sana. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Nomor 24. Sebab Kristus palsu. Jangan telepon dulu. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat, melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Orang pilihan aja disesatkan, apalagi Kristen yang bukan orang pilihan. Itu kata Yesus, Matius 24 nomor 24-25. Nah, sekarang yang datang membantu para pendeta, para pastor mengobati dengan memakai nama Yesus ini siapa? Kebaktian, KKR, pengobatan gratis. Banyak itu spanduk. Pendeta Tandi Linting Anus berkata, datang tanggal sekian, minggu ini di gereja ini akan melakukan pengobatan massal. Oke, keren. Siapa nama yang mereka panggil di situ? Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu ketemu yang asli, apa kata Yesus? No, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi
Yesus mana yang datang pada saat mereka yang asli mengatakan aku tidak mengenal kamu. Lalu Yesus yang mana? Ketika mereka membaptis orang, dibawa ke kolam atau dicebur di dalam drum. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian. Jadi Yesus mana yang dipakai namanya ketika mereka membaptis? Yesus mengatakan hati-hati, ada Yesus palsu. Alhasil Yahudi sampai hari ini keturunannya tidak menjadi Kristen. Yang menjadi Kristen adalah pengikut Paulus di Roma pertama kali, di Antioquia Turki pertama kali. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa enggak lihat dalam kitab sucinya ada Yesus palsu? Yang mereka baptis, habis dibaptis, dia bilang, puji Tuhan, sekarang saya anak-anak Yesus, anak-anak Kristus, bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Hai, sejak kapan Tuhan melahirkan manusia pemakan babi? Sejak kapan? Apa ada Tuhan, apa Yesus palsu lah? Iya, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Ayo. Yang bergelar Kristus kan cuma Yesus. Kristus yang ditunggu-tunggu adalah Yesus. Berarti ketika ada oknum mengaku Kristus, tujuannya kepada Yesus, bukan kepada bom-bom. Aku adalah Kristus palsu. Bom-bom palsu ini. Aku adalah Kristus palsu. Aku adalah Kristus palsu. Oh, berarti dia adalah Edis TV ini. Enggak mungkin. Ketika berbicara Kristus, yang ada dalam benak manusia Yesus. Berarti ketika Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, mengalami pembatasan lagi. TikTok, jangan musuhin aku dong. Kita kan temenan. Oke. Damai TikTok, jangan marah. Aku nggak menghujat. Jadi ketika Yesus berkata dalam Matius 23, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Ketika Paulus berkata ada Kristus di padang gurun ketika ke Damsyik, ada Kristus dalam bilik ketika di penjara. Apa kata Yesus nasihatnya kepada muridnya? Jangan ente percaya. Dengan kata lain, jangan percaya kepada Paulus. Sebab nomor 24. Kristus palsu dan nabi-nabi. Nah, nabinya tuh maksudnya Kristus yang palsu datang kepada oknum. Oknum ini nanti menjadi nabinya, menjadi pengajarnya, menjadi rasulnya tuh. Itu maksudnya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi ketika Mesias palsunya datang, dia mengaku aku Yesus. Inilah tanganku, inilah kakiku, lihatlah aku, rabalah aku, colok lambungku. Kata Yesus yang asli, dia bahkan bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Kata Thomas apa? Ya Allahku, ya Tuhanku, ya Bapakku. Padahal awalnya di Lukas 24 nomor 37, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Tadinya mereka kaget, setan keluar dari kubur. Tapi karena setannya ini pandai, maka dia mendekati mereka dan berkata, sini lo. Dibisikkanlah, hei, kepada aku telah diberi kuasa lo, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, pergi. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Aku adalah Yesus. Apa yang terjadi? Oknum-oknum ini datang ke Roma. Di Roma dia mengajar orang-orang. Roma nyebrang ke kerajaan Belanda. Belanda kerajaannya nyebrang sampai ke Indonesia. Jadilah Anda sebagai salah satu orang yang terpikat. Orang Yahudi, Yesus orang Yahudi. Mana keturunan ke-11 muridnya? Jadi Kristen kah dia? Tidak. Ada nggak rumah ibadah Yahudi di Israel, di Yerusalem hari ini? Megah. Di situ Yesus sebagai Tuhannya? Nggak ada. Lalu, mana Yesus yang katanya menyesatkan orang banyak ini?
Mana orang banyak yang disesatkan kalau bukan Kristen? Karena Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Ucapan Yesus ini kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Kristen muncul belakangan nanti dari pengaruh Yesus yang palsu itu. Diindikasikan, maaf. Jadi kata Yesus, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau banyak orang itu bukan pengikut Mesias, kalau orang banyak itu bukan Kristen yang mengaku pengikut Mesias, pengikut Kristus, lalu nubuatan Yesus digenapi oleh siapa? Karena Yesus mengatakan dia akan menyesatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang Kristen. Ada enggak? Enggak ada. Jadi yang memenuhi nubuat Yesus, orang banyak yang menjadi pengikut Kristus palsu adalah Kristen. Kecuali saudara ingin menunjukkan, oh bukan. Ada kelompok luar Kristen yang banyak yang juga pengikut Kristus. Siapa itu? Islam bukan pengikut Kristus. Hindu bukan pengikut Kristus. Buddha bukan. Hindu bukan. Ateis bukan. Lalu siapa? Satu-satunya kandidat, Kristen. Apapun sektenya. Dan Anda adalah salah satu bagian orang yang di dalam. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Mungkin lagi di jalan ya. Ya, enggak di pinggir jalan ini. Oke, sip. Jadi terpelongo saya aku nilai ya. Orang yang melembutkan hatinya, saudara, itu pasti akan sampai kepada kebenaran. Yesus berkata apa? Kasihi Tuhan dengan akal. Akal Anda berfungsi. Yang saya sampaikan bukan bohong. Yang saya sampaikan data. Fakta real. Islam memuliakan Yesus. Kami sangat memuliakan beliau. Manusia suci, Bung. Tapi diajarkan kepada orang-orang yang konon pengikutnya justru kebalik. Diajarkan untuk mengimani, dia mati. Disalib dengan jalan kutuk untuk nebus dosa-dosa kita. Coba Anda bayangkan. Anda terima enggak? Anggaplah saya Maria, ibunya Yesus. Saya hamil. 9 bulan. Dihujat, diusir dari kaum saya. Karena saya tak ada suami. Diusir, diungsikan. Saya rawat kandungan saya sendiri. Tanpa suami. Lalu setelah saya melahirkan anak saya. Seorang diri. Saya pelihara, susah payah. Besar dia. Kalian bunuh. Untuk dosa-dosa pencuri ayam, pencuri sapi. Pemerkosa ibu kandungnya, pemerkaos anak kandungnya. Koruptor. Suka membunuh orang. Suka tipu orang. Suka mencabul, berjudi, minum khamar. Semua itu dosa-dosanya dihapus dengan kalian bunuh anak saya. Masuk di logika? Demi supaya kalian gak masuk. Cobalah anak Anda diperlakukan. Padahal Tuhan mengatakan apa? Di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Itu anugerah. Anugerah loh, itu bukan kutuk. Islam menjadikan Yesus itu sebagai anugerah kepada alam semesta ini. Subhanallah. Orang Yahudi yang tadinya tidak mau mengenal Tuhan, datang pada mereka kitab suci, beruntun kepada mereka nabi, rasul diutus kepada mereka. Ada mereka menerima dengan baik, tidak, selalu diolok-olok, selalu diolok-olok. Nabi Musa diolok-olok, semua diolok-olok, ajarannya diolok-olok. Kemudian Tuhan mendatangkan manusia suci Yesus Kristus kepada mereka. Mengajak mereka. Matius 23 bang. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa kata Yesus kepada muridnya? Orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi telah menduduki tahta Musa. Tetapi jangan kau mengikuti mereka. Kenapa? Mereka berbicara tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak mempraktekkannya dalam hidupnya sehari-hari. Pertanyaannya, apa bedanya orang Farisi dengan Kristen hari ini? Di kitabnya nih, ada perjanjian lama yang konon terjemahan dari kitab Tanak, kitabnya para nabi.
Tapi dipegang doang. Ke gereja diketek begini. Di dalamnya tertulis apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Akulah Tuhan. Tak ada yang lain. Tapi mereka menjepit begini sambil menyembah kepada manusia bernama Kristus. Kan lucu. Di dalamnya sini tertulis, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tapi sementara mengetek begini makan babi. Di dalamnya tertulis nih, diketek nih di gereja nih. Sunatkan dirimu. Siapa yang tidak bersunat maka neraka. Yesaya 66 nomor 17 nomor 18. Siapa yang makan babi semuanya aku akan bakar habis. Ada tertulis di sini. Sunatkan dirimu tapi nonot masih pakai helm. Iyalah ya, pas itu. Itulah yang disebutkan Yesus di dalam Matius 23. Jangan kau ikuti mereka. Mereka mengajarkan orang untuk mempraktekkan hukum Torah. Kalau Kristen bukan hanya mengajarkan, bahkan diketek begini. Tapi mereka tidak menjalankan itu. Itulah yang disebut fasik. Itulah yang Yesus sebut sebagai ular-ular, keturunan ular beludak. Itulah yang Yesus sebutkan sebagai orang munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Nomor 15-nya. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi, di luar Yerusalem. Untuk kau tobatkan menjadi pengikutmu. Setelah dia menjadi pengikutmu, kau sendiri. Siapa orang Yahudi? Siapa ahli kitab? Siapa menjelajahi daratan sampai ke Kiliki? Mengajarkan kemudian orang. Dan mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Tapi setelahnya dia jadikan menjadi orang neraka. Apa buktinya? Ketika mereka orang-orang menjadi pengikutnya, bersungut-sungut mereka, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bermujizat menubuat. Begitu ketemu Yesus diusir. Berarti kau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Sekiranya orang itu menganggap diri mereka benar. Tapi ternyata engkau jadikan dia orang neraka. Buktinya mereka diusir oleh Yesus. Siapa yang tanggung jawab? Untung ada para apologet datang hadir menyadarkan kalian yang masih mau sadar. Ya kalau tidak mau sadar, mati dalam kekufuran. Di dalam nanti ketemu Yesus. Lu dari mana lu? Ya, dari bumi. Kau nyembah siapa di bumi? Nyembah Yesus. Alamak. Di mana saya pernah mengajarkan itu? Di mana? Di Bible. Apa Bible itu rupanya? Surat-surat dari Paulus. Siapa Paulus itu rupanya? Rasulmu katanya. No. Saya tidak mengenal Rasulku. Aku mengatakan di dalam Matius 12. Matius 10 nomor 5. Bahkan aku mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku memilih engkau yang 12? Aku memilih cuma 12. Aku tidak pernah memilih yang namanya Paulus. Dan aku berpesan kepada ke-12 murid. Dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan kamu pergi ke bangsa lain. Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada bangsa lain yang tidak bersunat. Siapa yang utus? Yang utus siapa? Kristus. Oh, Kristus yang utus? Iya, kan aku udah bilang. Waspadalah kepada Kristus palsu. Bukan aku kan? Kristus kan? Ya udah, kau samalah Kristus ke neraka. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siang malam berdoa, Yesus, Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Saudaraku, hari demi hari, usia kita bertambah. Suara neraka itu, suara alam kubur itu sudah memanggil-manggil tuh. Cepatlah datang, cepatlah datang. Ada masa di mana akan sampai ke situ. Bukti sederhana. Sebelum saya berangkat ke Medan, ke Pekanbaru kemarin. Kita berangkat ke Pekanbaru seminggu lagi ya. Iya. Berapa lama kita di sana? Kurang lebih sebulan. Aduh, lama juga ya. Kita jalanin. Waktu menggiring kita, nggak bisa kita berhenti. Jangan. Waktu jangan berjalan. Jangan dulu. Enggak. Suka tidak suka, detik demi detik berlalu. Sampai naik di pesawat. Tiba di Jakarta. Habis itu tiba di Pekanbaru. Di Pekanbaru kita berpikir lagi. Seminggu yang lalu kita berpikir kita akan ke Pekanbaru ya. Hari ini kita sudah di Pekanbaru. Tak pernah kita bermimpi ya kita akan menginjak kaki, kita akan menginjak kota Dumai. 3 hari kemudian ada di Dumai. 2 hari kemudian ada di Bukit Tinggi. Kemudian kembali lagi di Pekanbaru. Kembali lagi ke Dumai. Berputar. Habis waktu tiba-tiba muncul di Jakarta. Duduk lagi merenung. Baru-baru kemarin perasaan kita hampir sebulan di Sumatera ya. Di Riau.
Iya, sekarang kita di Jawa, sudah di Jakarta lagi. Iya benar-benar. Kita berapa di sini? Kita kurang lebih 2 minggu di Jakarta. Masih lama juga ya kita injak Makassar. Hari ini ternyata saya pulang dari Jakarta udah 2 pekan. Gak terasa. Begitulah usia kita. Apa kita berpikir masih hidup 100 tahunnya akan datang? Enggak. Anak-anak sudah menggunakan tombol. Duduk berdiri mau ke sekolah. Langsung terangkat naik. Kiri, langsung belok kiri. Tanpa menjejakkan kaki di tanah. 100 tahun yang lalu kita tinggal tulang belulang mempertahankan dan mempertaruhkan keselamatan kita di alam kubur. Siapa juru selamat kita? Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Nabi Muhammad, Anda tidak beriman. Lalu siapa menjadi penolong? Tidak ada lagi. Tidak ada penolong. Yesus tidak mengenal. Nabi Muhammad tidak mengenal. Lalu siapa? Nabi Musa tidak mengenal. Nabi Ibrahim tidak mengenal. Yang ada hanya dipatok sama malaikat. Ketepak, 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 ketepak. Pantat bom-bom itu melebar kemudian. Dipatok terus tiap hari. Nah, mumpung masih ada kesempatan. Ketika umat Islam datang. Di dalam Yohanes 8. Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus di situ, Bung? Barang siapa yang menolak aku. Nah ini ultimatum Yesus. Tidak menerima firmanku. Dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Bang Suma dipanggil di akhir zaman. Saudara Gutul, lahir Gutul dipanggil di akhir zaman. Bang Suma, Kadio. Siap komandan. Yesus kan? Iya, salam jempol. Salam tauhid dulu. Yohanes 17 nomor 1. Hidup kekal itu adalah satu-satunya Tuhan, adalah Dia yang di surga. Salam tauhid dulu Yesus. Yes, salam tauhid. Salam satu Tuhan. Pelukan kami. Yuk. Datang abad keberapa? Abad 20-an. Kamu tidak sampai ke zamanku? Enggak. Lu mengimani aku sebagai apa? Aku mengimanimu sebagai rasul dan engkau utusan Tuhan dan engkau mengajarkan Tuhan adalah yang engkau sujud di setiap saat. Terus apa lagi? Kamu bukan Tuhan. Kamu utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kata Yesus, silakan Anda berjalan sebelah kanan. Di situ ada namanya janda surga, Firdaus. Anda yang dipanggil. Lai Gutul, Kak dia, come here. Sit down please. Kamu dari mana? Dari Kristen, Pak. Jangan panggil Bapak. Kau panggil apa aku di bumi? Panggil apa? Panggil Tuhan. Siapa yang ngajarin kau memanggil aku Tuhan? Bukankah aku mengajarkan Tuhan itu hanya ada Dia satu-satunya yang ada di langit? Terus aku ini siapa bagimu? Kamu adalah Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai apa? Itu ucapan saya dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal kamu peroleh dengan mengenal aku sebagai apa? Mengenal engkau sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu? Dia mengajari saya. Siapa? Paulus. Di mana dia katakan itu? Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Katanya Tuhan turun mengosongkan diri. Lalu mengambil rupa manusia. Mati jadi manusia. Koplak. Tak ada pernah kuajarkan itu. Hidup kekal itu adalah ketika engkau mengenal aku sebagai rasul. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku Yesus manusia yang engkau utus. Nah sana sebelah kiri nah. Kenapa sebelah kiri Pak? Ke neraka sana. Begitu kau melangkah, saudara melangkah 3 langkah, kamu tertawa. Kamu dipanggil lagi. Sini. Lu masuk neraka kenapa tertawa? Pak Yesus, kalau saya yang tidak punya jemaat diusir ke neraka, bagaimana Pak Bom-Bom? Pak Bom-Bom yang di belakang saya itu loh. Kenapa dia rupanya? Banyak orang ditipu Pak. Tiap malam dia cari koin, ngajak orang nyembah Bapak. Aduh mampus, kasihan dia. Mau panggil dia ke sini.
Itulah yang akan terjadi. Berdasarkan Al-Quran ada nggak? Ada. Wa idza husyiran nasu kanu, apabila manusia kelak akan dikumpulkan, apa yang menjadi sembahan mereka akan menjadi musuhnya. Pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang disembah selain aku, kata Allah, akan diingkarinya. Hei Isa, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, sini. Kata Allah, sini. Apakah kamu yang mengajarkan manusia, sekelompok manusia yang tidak punya kepala ini? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Wahai Tuhanku, ketika aku datang di tengah-tengah kaumku Bani Israel, aku tidak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12 nomor 49 ada tertulis di kitab yang mereka ketek. Apa itu? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Jadi aku tidak pernah mengatakan isi Roma, isi Galatia, isi Filipus, isi kitab-kitab mereka, itu aku nggak pernah mengatakan. Aku maha suci dari itu. Aku suci dari perbuatan itu. Yang aku ajarkan adalah makultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah Rabbi wa Rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan juga Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Jadi nggak bisa bohong, karena masih tertulis. Yohanes 17 nomor 3 masih tertulis. Mereka semua adalah pembuat kejahatan. Nah itulah yang terjadi, Bung. Yesus akan menjadi hakim. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Kelak dia akan datang menghakimi yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Ia melantiknya naik level setara dengan Tuhannya. Sementara Yesus datang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Aku tidak dapat berkata-kata. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Tapi orang-orang Kristen, wah, berkata seenak perut, Yesus adalah Tuhan yang berteofani jadi manusia karena dia kasihan kepada manusia sehingga dia turun mengorbankan dirinya untuk mati terkutuk demi dosa-dosa para pencabul. Enak kali dia ngomong. Itulah iman. Iman tanpa akal begitu jadinya, gila. Sementara iman yang betul adalah iman yang berproses akal. Saya kira begitu, saudaraku. Silakan. Mungkin masih ada yang mau disanggah atau ditanggapi. Ya. Mengenai semua yang Lai ucapkan tadi sudah Iya, Lai. saya sudah cerna, memang masuk di akal, dan saya pun gimana dibilangnya, ingin mengetahui banyak lagi tentang silsilah daripada Nabi Muhammad. Dari mana silsilah itu? Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai silsilah Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu paham betul bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir besar di tengah-tengah bangsa Arab. Kalau silsilah yang disampaikan di kitab Sirah Nabawiyah adalah silsilah yang keliru, maka umat Islam tidak akan bersatu dengan bangsa Arab. Bangsa Arab yang hidup sesama dengannya tidak akan mungkin kemudian bisa seperti yang kita lihat hari ini. Bangsa di mana Nabi Muhammad diutus beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka tahu silsilah Nabi Muhammad. Mereka tahu ibunya, ayahnya, mereka tahu juga kemudian pamannya, kakeknya, buyutnya, bahkan sampai kepada Nabi Abraham, bahkan sampai kepada Nabi Adam. Nah sekarang ada dua bangsa yang kemudian dipahami oleh umat Islam yang memegang secara terinci silsilah mereka. Bangsa Yahudi
bangsa Arab. Mereka selalu menggunakan binti, Ben Yakub, Ben Yusuf, Ben Eli, sama. Jadi semua keturunan itu disebutkan. Jadi Nabi Muhammad, yang pertama Nabi Muhammad, kemudian bin Abdullah, kemudian Abdul Muttalib, Hashim, dan seterusnya sampai kepada Adnan. Adnan sampai kepada kepada Khaidar sampai ke dia anak kedua dari Nabi Ismail. Kemudian sampai kepada Nabi Ismail. Ismail sampai kepada Nabi Abraham alaihissalam. Itu runut tuh. Runut keturunannya. Kalau tidak sudah ditolak sama orang Arab. Ini siapa ini? Orang asing ini. Tapi beliau dikenali kemudian pada masanya. Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf dan seterusnya. Itu dikenal, umat Islam paham itu. Nah, sedangkan kalau agama Kristen 13 kitabnya itu ditulis oleh seorang bernama Paulus. Tak ada manusia di atas muka bumi ini yang tahu siapa nama bapaknya. Itu parah, Bung. Nah, itulah yang saya pikir-pikir juga. Silsilah Paulus ini sampai sekarang belum jumpa saya lagi. Iya. Jadi Tidak ada. di mana? Jadi Tidak ada. Tidak ada silsilahnya. Makanya begini saudara, saya biasa tertawa kalau saya diajak diskusi tentang Nabi Muhammad dengan Paulus. Nabi Muhammad dicerca, banyak istri, menikahi bocah, begini. Oke, itu karena sejarah Nabi hidup Muhammad seluruhnya tak ada yang disembunyikan. Dan itu pun hanya kalian yang mensalah tafsirkan. Kalau apa yang kalian tuduhkan itu benar, jangankan kita yang hidup 1400 tahun setelah beliau, orang zamannya pasti akan menolaknya. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini mati meninggal dunia yang oleh ahli kerabatnya, oleh sahabatnya, oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, oleh kaumnya, oleh pengikutnya, mayatnya pun mereka tidak reda untuk mereka ditinggalkan. Nabi Muhammad mayatnya bertahan sampai 3 hari. Kenapa? Mereka tidak rela orang mulia ini pergi. Andai saja mereka tidak khawatir akan membusuk, mereka tidak akan makamkan kemungkinan. Karena mereka cinta pada Nabi Muhammad, sayang kepada beliau, cinta kepada beliau. Mereka memperebutkan berkah dari beliau. Mereka memperebutkan ridho dari beliau. Bahkan mereka memperebutkan kemudian syafaat dari beliau. Mayatnya jangan kau kuburkan. Kami masih cinta beliau. Coba bayangkan. Kita nih, orang-orang sekarang, cinta kepada ayah, cinta kepada ibu, cinta kepada istri. Baru juga 2 jam mayatnya di rumah sudah mulai ketakutan. Aku cinta padamu, kenapa kau duluan pergi? Dipeluklah mayatnya istrinya kan. Begitu jam 10, jam 11, jam 12 malam sudah sepi di rumah, anak-anak sudah pada tidur. Dibuka sedikit, takut. Pindah ke kamar tidur sendiri. Apalagi mau bertahan sampai 1 malam, 2 malam. Mustahile. Tapi Nabi Muhammad hanya sekedar dimakamkan aja jenazahnya. Mereka ribut. Jangan, please. Kami masih mau bersama dengan beliau. Mayat loh. Itu apa tandanya? Tanda bahwa beliau ini adalah manusia yang sangat dicintai. Bukan hanya keluarganya, tapi sebangsa Arab. Semua cinta dan sayang kepada beliau. Bagaimana dengan Paulus? Di mana kuburnya? Siapa yang memakamkan dia? Siapa yang melayak kuburnya, merawat kuburnya? Siapa nama orang tuanya? Sedang per 5 dikatakan begini. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dialah yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Bahkan orang bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Kisah para Rasul jelas menerangkan itu 24 dan seterusnya. Dia adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Terbukti kan? Iya. Kalau berita secara histori yang kita bisa terima terkait dengan pengakuan beliau,
Itu bisa kita tarik benang merahnya di Kejadian 27. Kejadian 49, sorry. Di Kejadian 49, Bung, Yakub memiliki 12 anak, dipanggil satu-satu. Sini. Sebelum saya meninggal, saya ingin memberitahukan sesuatu yang akan terjadi pada kalian di masa akan datang. Nubuah. Dipanggil, Yehuda, kau begini. Nanti kau begini. Natalen, nanti kamu begini. Benyamin, Yusuf, nanti kau begini. Nah, tiba masanya di data nomor 27, Benyamin dipanggil. Benyamin, kau duduk. Nanti keturunanmu itu seperti serigala. Merampas harta jarahannya, lalu membagi-bagikan ke orang lain. Itu keturunanmu akan berlaku seperti itu. Benyamin. Kata Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu, mereka membuat tipu daya, mereka membuat tipu muslihan, mereka membuat kesaksian palsu. Tapi aku Allah membalas kejahatan mereka. Karena sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Ketika Paulus kemudian ingin menyesatkan, entah kenapa terselip lidahnya menulis di dalam Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan Benyamin. Subhanallah. Begitu indah, begitu cantik cara kerja Sang Maha Melihat. Ketika di dalam Kejadian 49, Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Paulus terselip lidah, entah petunjuk dari Tuhan. Hei kaum manusia sesat, tulis di suratmu bahwa kau mengaku kau adalah keturunan Benyamin. Berarti dia keturunan serigala. Apa buktinya? Dia mengambil hukum Torah, diacak-acak hukum Torah itu. Baca di Filipi 3, diacak-acaknya dia katakan hukum Torah itu adalah sampah. Bahkan dikatakan dalam suratnya Galatia 5 nomor 4, apa kata beliau? Kamu lepas dari Kristus kalau kau mengharapkan kemudian ada kebenaran dalam hukum Torah. Kamu lepas dari kasih karunia Tuhan kalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam Torah. Galatia 5 nomor 2. Jika engkau sunat nonotmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Sementara Tuhan mengatakan siapa yang tidak bersunat, bunuhlah dia. Karena dia membatalkan perjanjian kekalku. Artinya ketika Yakub menubuatkan keturunannya, keturunanmu wahai Benyamin, nanti kelakuannya seperti serigala. Kerjanya merampok, merampas harta rampasan. Setelah dia mempretelin hukum Torah, dianggap sampah, dianggap tinja, dianggap skubalon, dianggap kemudian kotoran, lalu dijual kepada orang bangsa di luar Yahudi. Adalah ya perjanjian lama sebagai kitab Tauratnya Nabi Musa yang dirampas dari agama Yahudi diberikan kepada Kristen. Kristen hari ini ketek begini. Hasil rampasan dari Benyamin. Ketika orang Kristen berhadapan dengan Bang Suma, kitab yang kau pakai itu, mana validasinya? Mana legalitasnya dari Yahudi atau dari Tuhannya Yahudi bahwa kitab perjanjian lama itu bisa dipakai di luar Yahudi? Ada dalilnya? Tidak ada. Berarti itu harta rampasan. Siapa yang memberikanmu? Paulus. Siapa dia? Keturunan Benyamin. Di mana dibuatkan? Kejadian 49 nomor 27. Kalau Nabi Muhammad silsilahnya jelas. Anda boleh baca di kitab Sirah Nabawiyah. Saran saya silakan Anda baca di situ. Keturunan silsilah Nabi Muhammad jelas di sana. Saya kira begitu sementara saudaraku di sini sudah azan. Saya harus ibadah dulu. Nanti setelah saya ibadah, kita lanjutkan kembali. Semoga ada narasumber dari API, dari teman-teman kita. Dinda Kurismoto, beliau sudah ada guru saya. Silakan naik, Dek. Adekku, Kurismoto naik dulu dong. Jadi gini Bang ya. Iya. Jangan bosan-bosan lah ngajari saya lah ya. Saya tidak akan pernah bosan, Bang. Ya. Itu tugas kami. Saya pun berpikir apakah masih ada celah atau ampunan bagi saya yang dosa ini. Pasti ada. Tiap hari minum tua, minum bir. Insya Allah ada Bang. Rasa dosa-dosa saya ini sudah tebal-tebal apa ini? Sebesar gunung. Inilah kalau masuk Islam disebut terlahir kembali. Konsep Islam itu Bang, mereka yang lahir, baik dari Kristen, Hindu lahir dari perut ibunya, mereka dalam keadaan suci.
Kalau Anda masuk Islam, semua dosa-dosa abang yang dulu, laya yang dulu dihapuskan oleh Allah. Dan semua kebaikan-kebaikan laya yang dulu-dulu selama masih Kristen ada kebaikan, membantu orang, berinfak, bersedekah. Itu dihitung sebagai amalan soleh. Dosanya dihapuskan, kebaikannya ditinggalkan sebagai pemberat amalan kebaikan. Itu indahnya di Islam. Jadi Anda beruntung. Kenapa Anda beruntung? Di usia sekarang ini, Anda sudah pernah merasakan nikmatnya makan babi. Anda sudah merasakan nikmatnya menggunakan kulub. Anda sudah merasakan nikmatnya hidup tanpa tunduk kepada Tuhan dan seterusnya. Anda sudah merasakan bla 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 bla. Semua Anda sudah rasakan. Tapi tiba-tiba Anda dapat hidayah menjadi pengikut Yesus yang setia. Masuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Isa Yesus Rasulullah. Dosa-dosa Anda yang tadi terhapuskan. Yang ada tinggal amalan-amalan baik. Anda menjadi suci. Makanya kami umat Islam itu ketika ada mu'alaf baru, kami berlomba minta didoakan. Kenapa? Karena orang yang baru masuk Islam itu bersih, suci. Mereka dengan Tuhan sangat dekat. Maka tolong minta kepada Tuhan kita, doakan kepada saya supaya saya sehat. Itu kami berlomba untuk minta didoakan sama Allah. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan fitrah. Mereka suci kembali seperti bayi. Itu saudaraku. Jadi jangan putus asa. Karena Tuhan itu maha pengampun, maha penyayang. Sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, mau sebesar langit dan bumi, pengampunan pencipta langit dan bumi jauh lebih besar. Yang penting taubatan nasuha. Benar-benar menyesali. Benar-benar masuk Islam karena proses akal. Bukan karena ingin sesuatu, ingin perempuan, ingin harta. Dan itu tidak mungkin. Di Islam itu dimanapun Anda bisa mendapatkan perempuan. Tapi betul-betul memikirkan keselamatan. Mau berapa tahun sih kita hidup ke depan? Iya Bang Jumala. Setelah itu kita mau kemana? Hanya imam buta. Ada saya punya juru selamat. Sedangkan juru selamat kita tidak kenal kita. Cuman kita ada yang mengatakan, oh, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Saya kira begitu saudaraku laiku. Saya pamit untuk diri ibadah. Di sini ada guru-guru kita, ada guru-guru saya maksudnya, ada Dinda Kursmoto, Dinda Alif sebagai ketua apologet Islam Indonesia. Antum saudari laiku bisa bertanya apapun kepada beliau. Adek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ibadah sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dibimbing saudara kita ini, beliau seorang non-muslim yang mau belajar. Terlepas dapat hidayah ataupun tidak, tugas kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik. Selama orang itu mau belajar dengan cara baik. Begitu. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim, kita harus tegas, kita harus keras demi untuk meluruskan dia. Besi yang bengkok memang dibutuhkan tempaan yang keras, yang tegas supaya bisa lurus. Seperti itu ya. Saya pamit sebagai orang tua mau ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gurunda. Assalamualaikum Tata Alif. Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz Alif. Mungkin Pak Gotur Raja Gugu ada yang mau ditanyakan seputar Islam di sini.